Rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo tahun 2020. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini dengan acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban dalam forum LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penyerapan pelanggaran data bosda yang masih kurang efektif, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar penyerapan pamflet anggaran ini minimal 75% dari total pamflet anggaran yang sudah ada. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini Sabtu 24 April 2021 bertemu di ruang sidang utama DPRD Kota Probolinggo, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo tahun 2020. DPRD Kota Probolinggo pada Sabtu siang 24 April 2021 menggelar rapat paripurna. Agendanya penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo tahun 2020. Paripurna tersebut ditandai dengan penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020. Rekomendasi tersebut diserahkan oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib beserta jajaran pimpinan dan diterima langsung oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin. Rapat paripurna ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa LKPJ disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ketua DPRD Abdul Mujib saat memimpin paripurna ini mengatakan bahwa LKPJ merupakan salah satu bahan evaluasi internal kinerja pembangunan pada setiap akhir tahun anggaran. Ini akan menjadi acuan perbaikan strategis pembangunan daerah di masa yang akan datang. Nah, Wali Kota selaku pimpinan penyelenggara pemerintahan di daerah telah menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 beserta laporan pertanggungjawaban anggarannya secara makro. Adapun LAPKIN atau laporan kinerja dan anggaran itu disampaikan DPRD dalam bentuk dokumen LKPJ. Isinya tentang laporan arah kebijakan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, dan penyelenggaraan tugas perbantuan dan penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan. Sebelum rapat paripurna Dewan pada hari ini Sabtu tanggal 24 April 2021 dimulai, terlebih dahulu akan saya informasikan kehadiran anggota DPRD dari 30 orang anggota Dewan tercatat telah hadir 18 orang, tidak hadir 1 orang karena izin, belum hadir 11 orang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini dengan acara
tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban dalam kurung LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Pasal 19 dan Pasal 20 tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna, bahwa keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Selanjutnya, dalam memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, marilah kita simak bersama penyampaian keputusan DPRD dan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020 yang dalam hal ini akan dibacakan oleh yang terhormat Saudara Heru Estiadi SEAK. Kami persilakan. Selain para anggota DPRD, rapat paripurna Sabtu siang itu dihadiri Wali Kota Hadi Zainal Abidin, jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli, serta kepala OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo. Setelah Dewan melakukan penelitian, kajian, dan analisa terhadap LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020, hasilnya Dewan mengeluarkan rekomendasi untuk 14 OPD atau organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Probolinggo. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna, dan dalam rapat paripurna Sabtu siang itu 14 butir rekomendasi DPRD Kota Probolinggo terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2020 dibacakan oleh Heru Estiadi selaku juru bicara dan anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo. Di antara butir rekomendasi yang dibacakan ialah penyerapan penganggaran BOSDA yang masih kurang efektif. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar penyerapan pagu anggaran minimal 75% dari total pagu anggaran yang sudah ada. Selain mengenai masalah pendidikan, DPRD juga mengevaluasi anggaran pada Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang hanya 63,27%, di mana banyak sekali terdapat pos-pos anggaran yang dalam penganggarannya cukup besar namun serapannya rendah. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan perlu adanya ketelitian dan kecermatan serta perlu dievaluasi anggaran di tahun berikutnya. Ini supaya anggaran yang tersedia bisa terserap maksimal untuk masyarakat, terutama di fase pemulihan pandemi COVID-19. Selain itu, DPRD juga merekomendasikan perihal keberadaan mobil ambulans siaga yang sampai saat ini sejumlah 29 unit untuk masing-masing kelurahan. Sampai kini belum tersedia sarana dan prasarana untuk keberadaan mobil ambulans siaga tersebut. Alhasil, sekarang mobil-mobil ambulans siaga itu ada di beberapa OPD dan sebagian besar di puskesmas di Kota Probolinggo. Demi meningkatkan manfaat mobil ambulans siaga bagi masyarakat, DPRD merekomendasikan agar keberadaan mobil ambulans siaga dikembalikan ke masing-masing kelurahan. Penyampaian dokumen LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh jajaran eksekutif atas kerjasama yang baik sehingga waktu pembahasan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dan hasilnya dapat kami laporkan dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah bahwa kepala daerah bersama DPRD memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah di daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, lingkungan yang kondusif, serta didukung ketersediaan dana operasional. Pembahasan dimulai dengan rapat koordinasi pimpinan DPRD Kota Probolinggo bersama ketua-ketua fraksi, rapat badan musyawarah DPRD Kota Probolinggo dengan eksekutif pada tanggal 29 Maret 2021 dan rapat komisi-komisi pada tanggal 12 April 2021 sampai dengan 16 April 2021. Selanjutnya Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo menjalankan tugasnya melakukan pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2021 dan 19 April 2021.
depan. Hasil pembahasan dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Probolinggo terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020 perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. A. Pada penyerapan anggaran dana BOSDA yang masih kurang efektif, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar penyerapan pagu anggaran minimal 75% dari total pagu anggaran yang sudah ada. B. Rencana pembangunan SMP 11 yang terkendala dengan aturan minimal radius 15 km dari sekolah SMP yang lain, mengingat wilayah Kota Probolinggo yang sempit agar supaya terkomunikasikan kembali dengan kementerian terkait. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan pemerintah Kota Probolinggo menambah pilihan cabang SMP 2 Kota Probolinggo supaya dapat menampung peserta didik yang ada di wilayah barat. C. Pengelolaan Museum Rasulullah yang telah ke-3 sampai saat ini belum memberikan kontribusi pada pemerintah Kota Probolinggo. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar pihak ketiga segera memberikan kontribusi pada tahun ini kepada pemerintah Kota Probolinggo. Bila mana pihak ketiga tidak dapat memberikan kontribusi pada tahun ini, maka pengelolaan Museum Rasulullah supaya diambil alih oleh pemerintah Kota Probolinggo. Jadi terkait pendirian lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan ketentuan yang mengatur jarak pendirian lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan agar tidak diberlakukan di wilayah yang padat penduduk, dan ketentuan teknis lainnya dapat dievaluasi oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. E. Terkait penataan pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dikaji ulang sehingga rasio antara guru dengan murid menjadi ideal dan dalam pelaksanaan pembelajaran lebih efektif. 2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB. A. Terkait evaluasi anggaran yang ada pada Dinas Kesehatan PP dan KB hanya 63,27%. Banyak sekali terdapat pos-pos anggaran yang dalam penganggaran yang cukup besar, namun serapanya rendah. Hal ini membuat dana tersebut menjadi silpa yang cukup besar. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan perlu adanya penelitian dan kecermatan serta dievaluasi anggaran kita berikutnya supaya anggaran yang tersedia bisa terserap maksimal untuk kepentingan masyarakat, terutama di fase pemulihan pandemi COVID-19. B. Pada pelaksanaan APBD 2020 seperti penanganan 2C yang sampai akhir tahun anggaran, kepesertaan BPJS mencapai 97,5% dan tersisa 2,5% masyarakat Kota Probolinggo yang belum tercover di program 2C baik pusat maupun daerah. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan masyarakat Kota Probolinggo yang belum tercover 2C tetap mendapat pelayanan kesehatan gratis baik di puskesmas atau di RSUD dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk Kota Probolinggo. C. Keberadaan mobil ambulans siaga yang sampai saat ini berjumlah 29 unit untuk masing-masing kelurahan. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk keberadaan mobil ambulans siaga tersebut. Sekarang mobil ambulans siaga itu ada di beberapa PD dan sebagian besar ada di puskesmas-puskesmas di Kota Probolinggo. Untuk lebih meningkatkan manfaat mobil ambulans siaga bagi masyarakat Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan 1. Untuk merubah SOP supaya lebih fleksibel dalam menangani situasi kegawat daruratan seperti A. Mengantar pasien rujukan maupun pasien merujukan ke rumah sakit luar kota. B. Menjemput dan mengantar korban kecelakaan kerja dan lalu lintas dari lokasi ke tempat fasilitas kesehatan. 2. Keberadaan mobil ambulans siaga dikembalikan ke masing-masing kelurahan yang ada di Kota Probolinggo dan call center supaya lebih dimaksimalkan. 3. Sopir dan tenaga kesehatan serta alat pendukung kesehatan dalam mobil ambulan harus tetap siap siaga. 4. Keberadaan atau tempat parkir ambulan di masing-masing kelurahan supaya dipenuhi dalam kurun waktu tahun anggaran 2021. 3. Rumah sakit umum daerah Dr. Muhammad Saleh. Untuk kesempatan penghasilan bagi pegawai ASN di RSUD Dr. Muhammad Saleh di DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan pegawai ASN di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Saleh selain mendapat jasa medis juga diberikan tunjangan kinerja sehingga jumlahnya setara dengan TPP ASN pada OPD lain. B. Mengingat RSUD Dr. Muhammad Saleh saat ini sudah menjadi rumah sakit tipe B, maka perlu adanya peningkatan mutu dan layanan yang lebih baik. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan 1. Supaya pelayanan TPD Dr. Muhammad Saleh lebih ditingkatkan
tanggap, cepat, dan tepat dalam melayani pasien. 2. Para tenaga kesehatan yang bertugas juga perlu diberikan reward sebagai motivasi para tenaga kesehatan agar dalam bertugas melayani pasien lebih baik lagi. 3. Peningkatan status dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap harus dipertimbangkan masa kerja dan kinerja pegawai. 4. Dinas PUPR dan Perhubungan. Pelaksanaan pembangunan pasar baru Kota Probolinggo DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya segera direalisasikan di tahun anggaran 2021 mengingat sudah beberapa kali tertunda. B. Terkait pemeliharaan lingkungan seperti paving,isasi dan rekayasa selokan dengan anggaran yang cukup memadai tapi kenyataannya masih banyak lingkungan yang rusak. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan untuk melakukan seleksi kembali pola pemilihan kualifikasi konsultan perencana. C. Pemanfaatan anggaran selapor yang maksimal pada tahun 2020, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar pada tahun 2021 segera direalisasikan untuk jalan berlubang yang banyak memakan korban. 5. Satpol PP. Terhadap potensi-potensi pelanggaran terhadap Perda dan Perwali, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan Satpol PP agar bertindak tegas untuk mencegah lebih dini sebelum terjadi pelanggaran. Dinas Sosial untuk mencegah penyalahgunaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan kartu penerima manfaat bantuan PKH, maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kartu PKH harus dipegang oleh masing-masing KPM keluarga penerima manfaat. B. Agar penerima PKH yang belum mendapatkan bantuan pangan non tunai, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan untuk segera direview dan segera diajukan ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan BPNT bantuan pangan non tunai. C. Untuk gelandangan dan kaum terlantar setelah perjalanan juga ODGJ orang dalam dengan gangguan jiwa, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan perlu disiapkan shelter untuk mereka sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. D. Dalam program jaringan pengaman sosial dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang tidak maksimal pada tahun 2020, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan pada tahun anggaran 2021 belanja tidak terduga agar segera direalisasikan pada dinas sosial dan kepada dinas sosial segera mengajukan belanja tidak terduga pada tahun 2021. 7. DPM PTSP dan tenaga kerja. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar DPM PTSP dan Naker ke depan harus menambahkan anggarannya serta betul-betul melakukan pendampingan yang maksimal pada tenaga kerja yang mengalami masalah di perusahaan tempat kerja. B. Terkait pelatihan keterampilan kaum disabilitas, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan pelatihan dan keterampilan kerja untuk kaum disabilitas. C. Terkait program dan kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja di masyarakat Kota Probolinggo yang akan dilakukan oleh BLK, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan pelatihan antara BLK dan anggaran APBD supaya tidak berbenturan dengan anggaran pelatihan dari APBN, sehingga masyarakat Kota Probolinggo yang akan ikut pelatihan tidak kebingungan terkait pelatihan tersebut. D. Terkait pasca program pelatihan, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan program pelatihan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pendampingan agar peserta pelatihan bisa berwirausaha mandiri. 8. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo. Keberadaan bidang yang kosong tidak terpakai di DPRD Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar supaya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo mengoptimalkan pemanfaatan bidang tersebut biar tidak terlihat mangkrak dan terkesan kumuh. B. Target retribusi pemakaian dari daerah khususnya retribusi parkir dan pajak parkir di PP tahun 2021 harus ada kenaikan target mengingat potensi lahan parkir sangat besar. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan untuk dikaji ulang karena pada tahun 2011 potensi PAD pasar ikan sebesar 150 juta sedangkan PAD pada saat ini sebesar 45 juta. C. Hingga saat ini pajak parkir di pasar hewan tidak masuk dalam PAD Kota Probolinggo. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan berkoordinasi dengan BPKD untuk mengkaji terhadap pajak parkir tersebut. 9. Dinas Lingkungan Hidup. Kota Probolinggo pernah dijuluki kota 1000 taman, 1000 lampu, tapi setelah itu perawatan keduanya mulai menurun. Pada tahun 2020 ada anggaran kurang lebih 900 juta untuk perawatan taman sekitar Probolinggo. Namun hal ini tidak bisa terlaksana keberadaan taman di kota dimaksud. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan perawatan taman-taman dikembalikan ke masing-masing OPD yang bertanggung jawab atas taman dimaksud mengingat di DLH banyak
tenaga PTT yang bidang COVID lain sehingga perawatan utama jadi maksimal. Penambahan anggaran perawatan taman pada masing-masing pendidik dan atau penambahan tenaga harian lepas pada daerah serta penambahan anggaran perawatan taman sehingga berada taman dan lampu taman bisa dinikmati. B. Dengan menutupnya sampah di lokasi TPA yang berbanding terbalik dengan penyediaan lahan ke TPA, maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan DLH harus mempunyai terobosan dalam pemanfaatan sampah di lahan yang ada. Salah satu solusi dengan pengadaan mesin ekstrator sampah. C. Kurang luasnya lahan pemakaran yang berada pada wilayah Kopian Barat DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar melakukan pemakaran atau perluasan lahan. 10. Dinas Perhubungan. Pos belanja langsung penerangan jalan umum sebesar 14,5 miliar pada kenyataannya ada beberapa permasalahan. 1. Masih banyak PJU yang tidak ada namun rekeningnya masih tetap tertagih. 2. PJU yang peniaganya menggunakan taksasi. 3. Realisasi materialisasi PJU masih terfokus pada Kecamatan Mayangan. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan Dinas Perhubungan untuk menjalin komunikasi yang intensif dan melakukan rekonsiliasi dengan PLN serta memperbanyak metrisasi yang mencakup seluruh wilayah Kota Probolinggo agar tagihan PJU bersifat objektif. B. Hanya ada 2 pos pantau yang digunakan di Kota Probolinggo oleh Dinas Perhubungan. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan untuk meningkatkan pemeliharaan pos pantau yang ada dan memanfaatkan pos pantau yang lain di seluruh wilayah Kota Probolinggo. 11. Dinas Koperasi Usaha Mikro Industrial Perdagangan Kota Probolinggo. Dengan adanya bantuan Presiden untuk pelaku usaha mikro, jadi peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang terdata kurang lebih sebanyak 21.000 pelaku usaha. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelaku usaha mikro di Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya di KUPP tidak hanya mendata, namun menindaklanjuti dengan melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha mikro. B. Permasalahan utang beredar dan kios yang hingga kini saat ini masih belum mendapat solusi, maka DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada DKPP selaku instansi pembina pasar di Kota Probolinggo untuk terus melakukan langkah-langkah seperti surat perjanjian sewa menyewa kios dan bedak yang sampai dengan saat ini berjumlah 30 pada seluruh pasar untuk ditindaklanjuti sampai dengan mencakup kios dan bedak di seluruh pasar Kota Probolinggo. Hal itu memberikan kepastian terhadap penerimaan PAD. Secara tegas DKPP memberikan surat pernyataan kepada masing-masing pengelola kios bedak di pasar atau yang terkait dengan sanggupan pembayaran utang. C. Praktek jual beli bedak kios di seluruh Kota Probolinggo yang dimungkinkan menjadi salah satu penyebab terjadinya berita retribusi. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada DKPP lebih tegas melarang praktek jual beli tersebut. Sebagaimana tahunan sebelumnya, Komisi 2 selaku mitra BPKD dan DKPP selalu melaporkan PAD rutin setiap bulan kepada Komisi 2. DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan DKPP dan BPKD tetap menyampaikan pelaporan PAD tersebut setiap bulan. 12. Perusahaan daerah Aliman Kota Probolinggo kekosongan pejabat di tingkat Kasubag dan Kepala Bagian di dalam rangka Aluminium Banyuwangi sangat lama. Badan anggaran merekomendasikan supaya segera mengajukan ke Bapak Kota untuk segera diisi dan kekosongan tersebut diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu orang-orang yang sudah lama aktif di Perudahan. B. Terkait penanganan antisipasi gangguan layanan kepada pelanggan dan tata kerja keuangan akibat pembangunan jembatan Kedua DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan kepada Perudahan Banyuwangi untuk mengambil langkah untuk mengatasi hal tersebut. 13. BPKD Kota Probolinggo terkait retribusi pemakaian daerah pada sewa lahan aset DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan supaya ditertibkan dan dioptimalkan dengan tegas diterapkan sebagaimana Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2018 tentang prosedur pengelolaan sewa tanah aset dan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan masalah tarif retribusi jasa usaha pada jenis retribusi pengelolaan terkait daerah khususnya pada pemakaian tanah pertanian aset Kota Probolinggo. Untuk peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kebocoran dan sistem manual di semua sektor penghasil tadi, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan penggunaan pembayaran secara elektronik dan dimasukkan dalam anggaran APBD. C. Terhadap pajak parkir dan retribusi pemakaian daerah yang berbasis
selama 3 bulan selama masa pandemi COVID-19 sejumlah 1,23 miliar. Informasi terkait pembebasan pajak dan retribusi tersebut seharusnya disampaikan dalam laporan LKPJ 2020 sehingga bisa diketahui capaian secara utuh. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan dalam anggaran 2021. 14. BKPSDM terkait kekosongan pejabat penting di beberapa OPD yang terlalu lama, DPRD Kota Probolinggo merekomendasikan agar segera diisi untuk memaksimalkan kinerja pegawai pemerintah. Penutup, demikian penyampaian rekomendasi DPRD Kota Probolinggo terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Usai pembacaan rekomendasi, paripurna dilanjutkan dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD Kota Probolinggo oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota. Disusul dengan penandatanganan berita acara penyerahan dokumen LKPJ Wali Kota Probolinggo. Penandatanganan pertama dilakukan oleh Wali Kota Probolinggo, dilanjutkan oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo. Penyampaian keputusan DPRD oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Probolinggo disilakan. Dilanjutkan penandatanganan berita acara. Yang terhormat Wali Kota Probolinggo disilakan. Yang terhormat Ketua DPRD disilakan. Yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD disilakan. Yang terhormat Wakil Ketua 2 DPRD disilakan. Penandatanganan selesai, pimpinan DPRD dan Wali Kota Probolinggo dipersilakan kembali ke tempat. Ditemui setelah rapat paripurna, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Probolinggo yang telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Probolinggo. Menurutnya, perhatian ini terlihat dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota 2020 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Wali Kota juga mengatakan bahwa Pemkot Probolinggo akan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis dalam tahun berjalan serta tahun anggaran berikutnya. Menurut Wali Kota, rekomendasi ini akan dijadikan bahan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini untuk bahan perbaikan ke depan, yang salah satunya untuk memulihkan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Probolinggo. Ya, tentunya kita akan pelajari rekomendasi yang disampaikan oleh legislatif ya. Kita akan sesuaikan dengan regulasi yang ada sekarang, karena tentunya harapan dengan regulasi itu ada perbedaan, yang mana regulasi sudah tidak bisa dilaksanakan. Misalkan contoh, tadi ada untuk perawatan taman, itu dilakukan oleh OPD terkait, itu tidak bisa, memang harus di DLH, sehingga rekomendasi ini sangat bagus ya, sangat penting untuk perbaikan-perbaikan sehingga bisa lebih menyempurnakan apa yang dipandang perlu ada perhatian dan keseriusan. Karena kita lihat memang selama ini di tahun 2020 dan sekarang ini ada situasi kondisi yang menjadi fokus, yaitu masalah penanganan pandemi. Tentunya ada hal-hal lainnya, kegiatan yang kena refocusing anggaran sehingga tidak bisa adanya pelaksanaan. Tentunya ini menjadi pemahaman kita semua. Rekomendasi menjadikan catatan untuk evaluasi. Tentunya kita akan menjelaskan juga bahwa kendala-kendala yang kemarin apa, mungkin karena refocusing, karena pandemi, fokusnya kepada pelayanan kesehatan dan sosial, itu yang paling penting. Tentunya rekomendasi kita terima, saran-sarannya bagus, kita akan lakukan sinergi yang baik ini.
tadi ada sekitar 15 atau 14 rekomendasi Pak. Iya. Ada prioritas nggak Pak dari Bapak sendiri? Ya, semuanya bagus semua ya, prioritas semua dalam arti untuk kebaikan. Terus misalkan tadi itu ada juga harapan mengenai ambulan bisa untuk rujuk ke sana, karena kalau untuk merujuk itu perlu ada penanganan khusus, ada tenaga yang di dalam ambulan yang punya keahlian khusus. Tentunya itu akan menjadi upaya-upaya perbaikan ke depannya. Tapi tentunya selagi untuk ambulan rujukan yang di rumah sakit masih memenuhi, tentunya itu tetap di rumah sakit itu yang dijadikan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo mengatakan bahwa 14 rekomendasi ini merupakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo. Terdapat 14 rekomendasi dari DPRD Kota Probolinggo untuk pemerintah Kota Probolinggo. Selanjutnya, Ketua DPRD berharap penyampaian rekomendasi ini tidak menjadi sebatas seremonial, tetapi betul-betul sesuai Permendagri nomor 18 tahun 2020, khususnya pasal 19 ayat 6 yang menyatakan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh wali kota dan tembusan disampaikan kepada menteri melalui Dirjen Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota harus menjadi perhatian yang serius untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat Kota Probolinggo menjadi lebih baik. Terkait dengan pembahasan LKPJ ini adalah momen di mana kita itu mengevaluasi kinerja daripada pemerintah daerah. Di dalam hal ini sebagai pelaksana adalah OPD-OPD. Kita hanya menyoroti beberapa hal saja yang terkait dengan memang kurang maksimalnya ada beberapa program di masing-masing OPD yang tadi sudah disampaikan. Tentunya ada kurang lebih ada 14 rekomendasi ya, 14 OPD juga. Nah, itu harapannya kami karena sudah melalui pembahasan di komisi juga, di Banggar kita bahas kemarin sampai makan waktu agak lama juga pembahasannya. Ini harapannya apa yang menjadi rekomendasi kita itu nanti bisa dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut perbaikan-perbaikan dari tahun kemarin 2020. Di tahun 2021 ini harapannya lebih baik lagi. Seperti itu. Laporan Amelia Subandi dan Anggoro Sikit, Tada Today TV. Rekomendasi DPRD terhadap melakukan keterangan pertanggungjawaban dalam LKPJ Wali Kota Probolinggo tahun 2020. Maka selesailah rangkaian acara rapat gabungan dewan hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan, khususnya kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Probolinggo yang telah mengikuti jalannya rapat gabungan dewan hari ini dengan penuh perhatian dan kesabaran. Semoga